Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Anggraini Budi Cahyani, NIM 12402193371 dari kelas Ekonomi Syariah 5H. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua istilah yang ada pada mata kuliah ekonometrika yang saya ambil dari skripsi milik Khairul Umam dengan judul Pengaruh Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan dalam Perspektif Islam di Provinsi Jawa Timur. Dua istilah yang akan saya ambil adalah variabel independen dan variabel dependen yang akan saya jadikan satu, serta pengujian parsial atau individu atau yang biasanya disebut dengan uji signifikansi T. Nah, jadi ekonometrika adalah ilmu sosial yang merupakan integrasi atau gabungan dari teori ekonomi, matematika ekonomi, dan statistika ekonomi yang bertujuan untuk menguji model-model ekonomi yang merupakan interpretasi hubungan antar variabel ekonomi menggunakan data empiris. Peran variabel dalam ekonometrika tentu saja sangat penting, karena tanpa variabel kita tidak bisa melakukan pengujian. Oleh sebab itu, untuk istilah yang pertama saya memilih variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dan variabel dependen, dua variabel yang selalu bersama. Variabel independen atau yang biasanya disebut dengan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam skripsi milik Khairul Umam ini adalah tingkat pengangguran, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan variabel dependen atau yang biasanya disebut dengan variabel terikat adalah variabel yang besarnya dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam skripsi milik Khairul Umam ini adalah tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Untuk istilah yang kedua, saya memilih uji signifikansi T. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Jadi, dalam skripsi milik Khairul Umam ini, uji signifikansi T digunakan untuk menguji apakah variabel independen yaitu tingkat pengangguran, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur atau tidak. Nah, uji T ini lebih sering digunakan untuk data yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu kurang dari 30. Uji T dibagi menjadi 3 jenis, yaitu uji T1 sampel, uji T2 sampel berpasangan, dan uji T sampel bebas. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel dengan syarat yang pertama, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Syarat yang kedua adalah jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini juga dapat dilakukan melalui nilai probabilitas T dengan tingkat alfa yang digunakan. Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai probabilitas T dengan nilai signifikansi 0,05, di mana syarat-syaratnya yang pertama adalah jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Syarat yang kedua adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu, uji T digunakan jika nilai parameter sudah diketahui atau jika nilai parameternya sudah ditentukan dan data terdistribusi normal. Sekian dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.